kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang disayang Tuhan Yesus, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, amin. Dan saudara, kembali kita siapkan diri kita untuk bersaat teduh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, anugerah dan rahmat-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami hari ini. Kami percaya hari ini Engkau sediakan segala yang kami butuhkan dan damai sejahtera kami raih hari ini. Sebelum kami masuki dunia kerja kami, tanggung jawab, aktivitas, kesibukan kami mohon penyertaan, perlindungan dari Tuhan sepanjang hari ini. Kami akan baca, renungkan firman-Mu, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ayat 18, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Ayat 19, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran.
jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Menarik ayat 26 saudara ya. Tetapi Samuel muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi Samuel ini disukai oleh Tuhan dan juga manusia. Saudara, pergaulan dan lingkungan adalah dua faktor yang sering mempengaruhi perilaku dan juga karakter seseorang. Ya, jadi lingkungan dan pergaulan ini dua hal yang sangat menentukan. Ya, ini menentukan dalam perilaku karakter seseorang. Karena itu saudaraku yang kekasih, di 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan di sana, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Juga ditegaskan di dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oleh karena itu saudara, kita harus selektif dalam memilih teman, ya kan? Kita harus selektif dalam soal pergaulan, ya kan? Karena apa? Itu akan menentukan masa depan kita. Betul? Ya kan? Satu-satunya langkah untuk kita bertahan terhadap arus yang ada, pengaruh yang buruk, adalah kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah saudara, Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana yang diserahkan kepada Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Meskipun tinggal di rumah seorang imam Tuhan, bukan berarti Samuel berada di tempat yang aman dari pengaruh yang tidak baik. Sewaktu-waktu ia dapat terjerumus dan terjebak karena anak-anak Imam Eli tercatat di bacaan kita tadi adalah orang-orang muda yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan ditegaskan, ya, Alkitab menyebutnya sebagai orang-orang dursila. Perbuatan anak-anak Imam Eli sangat jahat di mata Tuhan, saudara. Mereka mengurangi jatah daging yang dipersembahkan untuk Tuhan. Bahkan tidak segan-segan mengambil dengan kekerasan persembahan yang dibawa oleh orang Israel. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Mereka juga tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Tentu perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan, ya, adalah orang yang berpenampilan menarik. Ini aser, ya, penerima tamu. Tentu berpenampilan menarik. Nah saudara, Samuel meski kesehariannya berada di tengah-tengah orang muda yang berkelakuan bejat, ya, tetapi dapat mempertahankan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dengan kekuatan sendiri, saya percaya ia tidak akan mampu, saudara. Kita percaya Samuel tekun mencari Tuhan sehingga ia beroleh kekuatan untuk mempertahankan hidupnya tetap bersih dan tidak terbawa arus. Semakin besar, semakin disukai Tuhan dan juga manusia. Itu yang kita baca tadi di ayat 26.
Ini adalah bukti bahwa Samuel memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga ada buah-buah roh yang dihasilkan. Dengan begitu, hidupnya menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Saudara, milikilah hati yang takut akan Tuhan dan jadilah orang yang berbeda meski di tengah dunia yang jahat ini. Amin. Mari kita hidup ya sesuai dengan status kita. Alkitab katakan orang benar, orang kudus, anak-anak Allah. Amin. Sehingga kita bisa membawa banyak orang untuk mengenal Tuhan, atau banyak orang kemudian menjadi percaya. Amin. Kita tidak perlu banyak bicara, tetapi mari kita lebih banyak melakukan hal-hal yang baik, dan terlebih kita tidak berkompromi dengan dosa, kita tidak terbawa arus, tapi kita melawan arus. Amin. Seperti Samuel, walaupun di tengah-tengah keberadaan di mana anak-anak Imam Eli yang disebut Dursila itu, Hofni dan Pinehas, tapi dia tidak terpengaruh. Ya kan? Nah, karena itu poin penting di sini, jangan kita dipengaruhi oleh lingkungan. Biarlah kita yang mempengaruhi lingkungan. Amin. Karena kita punya iman, kita berdampak dan kita bisa menjadi terang di tengah di mana kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami diingatkan untuk belajar dari seorang Samuel yang disukai oleh Tuhan dan manusia. Kiranya kami pun mendapat perkenanan Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami senantiasa menjadi perjalanan hidup yang penuh berkat, berkemenangan, dan apa yang kami kerjakan selalu Tuhan buat berhasil. Berkati seluruh subscriber Galilea Network dan seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami